Youth and Teens, welcome back to our online service. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan Juni. Gimana nih, apakah resolusi teman-teman tahun ini ada yang sudah mulai tercapai? Perkenalkan, nama aku Mima. Dan aku seneng banget karena bisa menyapa teman-teman semua pada online service kita hari ini. Aku yakin dan percaya bahwa teman-teman semua pasti selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bahwasanya hari ini kami dapat memuliakan nama-Mu dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir, supaya apa yang kami dapatkan pada ibadah hari ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom Aletheia Youth and Teens. Dimanapun kalian berada saat ini, sama-sama kita mau satukan hati, kita bawa pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafs jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Senap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Senap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus nafs jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Senap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Senap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Oh, oh, oh. Yeah. Come on Youth and Teens, boleh bersama-sama kita menyatakan bahwa Dia Allah yang perkasa bagi kehidupan kita. Satukan hatimu, nyanyikan pujian ini. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. 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 Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Senap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Senap firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus,
mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Tuhan ada di pihak kita, Dia buka jalan jauh melebihi segala yang kuharap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup, selamanya. Tuhan, kau sanggup, selamanya. Tuhan, kau sanggup. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengadakan segala perkara yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini, baik yang ada di Jogja maupun teman-teman yang mungkin mengikuti ibadah ini di luar kota. Saya sampaikan salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya penyertaan pelindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita. Saat ini teman-teman, saya ingin sampaikan suatu perenungan buat kita semuanya. Saya kasih judul Ziklag. Keep doing right things even in suffering. Ya, kalau kita bicara tentang Ziklag, Ziklag ini adalah kota tempat perlindungan Daud dan semua pengikutnya ketika mereka lari dari kejaran Raja Saul. Ya, dan kota ini diberikan oleh Raja Filistin bagi mereka supaya mereka bisa tinggal di tengah-tengah orang-orang Filistin. Ziklag ini menjadi suatu tempat pusat dari semua aktivitas dan kegiatan dari Daud dan seluruh pengikutnya, orang-orang yang sebelumnya adalah orang-orang yang tertolak dan mereka adalah orang-orang yang hidupnya betul-betul susah. Dan hari ini kita akan belajar apa sih yang kita bisa dapatkan dari kejadian yang terjadi di kota Ziklag ini. Ya, dalam kehidupan Daud itu ada banyak hal yang sangat-sangat sulit, ya, masa-masa yang sangat sulit yang dialami oleh Raja Daud dan semua pengikut-pengikutnya, ya, dari kejaran Raja Saul, kemudian mereka harus berjuang,
ya, bagaimana bisa mempertahankan kehidupan mereka untuk bisa tetap makan, punya pakaian, punya tempat tinggal. Nah, mereka berjuang dengan sangat-sangat luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita, pergumulan itu selalu ada, ya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang sangat berat, tetapi itu semua tergantung dari bagaimana kita memandang pergumulan itu sendiri. Ya, masing-masing orang bisa bilang pergumulanmu berat juga ya, tapi bagi orang yang diomongin seperti itu mungkin ngerasa biasa aja gitu. Ya, jadi pandangan kita tentang pergumulan ini, kadarnya mau ringan, berat, sangat berat itu tergantung dari kita sendiri. Ya, dan ketika kita menghadapi pergumulan, kita punya cara sendiri-sendiri. Ya, bagaimana mengatasinya, bagaimana kita bisa melewati proses ini, ya pergumulan ini, dan bagaimana kita bisa mengalahkan pergumulan kita untuk mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Itu semua kita punya caranya sendiri-sendiri. Ya, tetapi hari ini kita ingin belajar bagaimana sih Daud menghadapi pergumulannya ketika ada di kota Ziklag. Ya, kalau teman-teman bisa baca di dalam Alkitab, teman-teman bisa dapatkan ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, teman-teman bisa baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Ya, ada hal yang luar biasa, ada hal-hal yang indah yang kita bisa belajar bagaimana Daud dan semua orang-orang yang mengikutinya, ya, melewati pergumulan yang sangat luar biasa ini. Ya, kalau teman-teman baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, nanti saudara akan dapatin hal ini. Ya, tapi satu hal yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, ketika ada dalam pergumulan, dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu kepada Tuhan. Ini cara yang pertama yang dilakukan oleh Daud. Oke, teman-teman, mari kita baca Alkitab kita yang tertulis dalam 1 Samuel pasal ke-30 ini. Dan saya akan bacakan bagi teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa baca di rumah secara keseluruhan ya, satu pasal ini. Tapi saya bacakan buat teman-teman dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Dikatakan demikian, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ya, Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi teman-teman, kalau dari peristiwa di Ziklag ini, ketika itu Daud itu dalam kondisi yang sebenarnya sangat-sangat lelah. Dia begitu lelah karena harus melalui perjalanan yang sangat panjang selama 3 hari. Ya, dia perjalanan dari ibu kotanya Filistin, ya. Dia habis bertemu dengan Raja Ahis. Pada waktu itu Raja Ahis, orang Filistin, hendak berperang dengan orang Israel. Mereka akan menyerbu Yizreel, ya, akan menyerang Raja Saul dan semua orang Israel. Tetapi ketika mereka akan berangkat, raja-raja kota Filistin itu ngomong sama Raja Ahis ini, loh, kenapa kamu bawa si Daud ini? Kan dia orang Israel. Jangan sampai nanti di tengah pertempuran dia berbalik dan mengkhianati kita, dia menyerang kita.
akhirnya Daud disuruh pulang. Dalam perjalanan pulang, ternyata kota Ziklag, tempat di mana mereka tinggal, itu sudah diserang oleh gerombolan Amalek. Dibakar habis semuanya. Semua orang-orang yang ada di sana dibawa pergi. Tidak ada yang tersisa. Tapi tidak ada yang dibunuh. Semuanya diambil, ditawan. Dari yang kecil sampai yang tua dibawa. Harta semua diambil. Tempat tinggal dibakar habis. Semua isi kota dibakar habis. Nah, teman-teman, ini kondisi yang sangat mengerikan. Kenapa? Mereka dari perjalanan jauh itu rasa tertolak. Sudah bikin lemes. Perjalanan jauh bikin lemes. Ketemu masalah. Ketika mereka sampai di kota mereka, lihat semuanya udah habis. Gak ada yang tersisa. Satu orang pun tidak. Kemana mereka semuanya? Gak ada yang tahu. Daud gak tahu, siapapun gak tahu. Karena udah gak ada orang yang mau ditanyain mau kemana. Mau ngejar, mau nyari di mana? Gak tahu di mana. Karena gak ada yang tersisa orang di sana. Tapi yang luar biasa, dalam keadaan seperti itu, ya biasalah ya. Ketika dalam kondisi yang sangat menyedihkan, seringkali ada orang-orang yang mencari kambing hitam. Siapa yang bisa disalahkan dengan keadaan ini? Dan akhirnya kita baca di dalam Alkitab yang tadi kita baca itu, orang-orang mau melempari Daud. Karena semua itu terjadi karena Daud ngajak mereka untuk pergi. Sehingga tidak ada yang berjaga-jaga di kota itu. Dan akhirnya kota itu bisa dihancurkan oleh orang Amalek. Tapi yang luar biasa kita lihat, Daud itu menguatkan hatinya. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu dia bilang, kita tanya Tuhan aja. Ini bagaimana? Akhirnya kita bisa baca tadi. Tuhan bilang, kejar aja. Tapi mau kejar kemana kan gak tahu. Karena gak ada yang bisa kasih petunjuk. Tetap sulit. Ya, apa yang kita bisa belajar dari bagian yang ini? Daud tidak buru-buru, tidak mengikuti pola orang-orang. Saling menyalahkan, cari kambing hitam. Enggak. Keadaan yang sulit bukan waktunya untuk kita saling menyalahkan. Keadaan yang sulit harusnya kita mencari jalan keluar dan kita pastikan bahwa kita menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita tahu kemana kita harus pergi, yaitu cari Tuhan. Ya. Bagaimana sih sebenarnya? Apa sih sebenarnya yang namanya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Sebenarnya menguatkan kepercayaan sama Tuhan itu kayak apa toh? Nah, sebenarnya itu gampang. Ya, jawabannya cuma ini. Ketika kita ada dalam masalah, kalau kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, ingatlah semua perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dulu Tuhan pernah menolong, Tuhan juga pasti akan menolong sekarang ketika kita ada dalam pergumulan yang berat, bahkan yang berat sekalipun. Ya, percaya bahwa di balik kesusahan ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan cari-cari siapa yang bisa disalahkan. No. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita menguatkan hati kita. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan memberi jawaban atas semua doa-doa kita. Cari Tuhan dan dapatkan jalannya di sana. Ya, ada satu video yang luar biasa yang sangat memberkati saya. Video ini dibuat tahun 2014 ketika kami pergi mengunjungi salah satu jemaat kita, ya, dan orang ini memberi inspirasi yang sangat luar biasa bagi saya, dan saya percaya ini juga bisa memberkati teman-teman semuanya. Mari kita saksikan video ini.
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku. Ada lagi nggak yang bikin mamanya berubah? Iya, kalau dulu ketika ada tamu gitu, entah dapat topok mama, gitu, ya tidur sembunyi. Iya, masih tahu. Jadi, Gitu ya. saya dibangunkan sama ibu. Kenapa dan apa itu malu? Aku tidak malu, tapi aku kasihan sama kamu. Dengan membaca, dengan Pak Yohanes di sekolah, akhirnya dia bisa membaca Alkitab, dan dengan dia sering membaca Alkitab, imannya itu semakin kuat. Ya, Ya, jadi itu yang dia alami, gitu ya. Jadi rasa itu pelajaran juga buat kita. Harus semakin banyak membaca Alkitab, supaya imannya semakin kuat, gitu ya. Pak Yohanes sempat merawat papahnya sendirian, merawat papahnya. itu bagi paling berat bagi saya. Tapi saya kalau tidak saya terjawab. Anak-anak dulu dengan kepentingan belajarnya masing-masing. Tidak teori, tidak mentakel langsung. Dan yang paling berat sekali ketika bapak saya tidak tentang dia kena katarak. Ya, siapa yang hampir setengah tahun. Kemudian ada orang yang tetangga sendiri yang memberikan membantu orang dicacat 6 bulan ketika dia memulai pemeriksaan itulah badai yang paling berat bagi saya. Kenapa? Ya, karena kalau menurut dia, bayangkan ini saya berjalan di bawah melangkah, jangan bapak berdiri. Saya harus memberi apa karena ini Wah, luar biasa. Seperti itu, Pak Yohanes ini masih merawat papanya selama 7 tahun seorang diri, karena saudara-saudara yang 3 saudara itu sudah menikah semua, dan mereka sibuk mengurusi keluarganya masing-masing, gitu ya. Dan beberapa tahun 2005 namanya Pak Yohanes meninggal, dipanggil Tuhan. Sejak dari 2005 sampai 2012 Pak Yohanes merawat papahnya yang sakit seorang diri. Nah, tadi kalau Bapak Ibu tadi menyaksikan videonya, kalau dia masak itu
dia melakukan semuanya itu. Papahnya di kamar sudah tergeletak. Pak Yohanes ini siapkan makanan, siapkan minuman, lalu bisa pelan-pelan masuk ke kamar, lalu disuguhkan ke papahnya. Jadi itu luar biasa. Itu satu apa ya? Dalam keadaan seperti ini masih bisa menunjukkan bakti yang luar biasa pada orang tua itu. Wah, luar biasa. Orang tua dia memberikan cinta. Maka cinta itu bijak. Lama orang tua hidup. Amin. Hendakmu hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Saya percaya teman-teman semua sangat diberkati dengan video tadi. Amin. Ya, yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari kejadian yang terjadi di Ziklag ini? Yang kedua adalah kita mengampuni dan berbelas kasihan. Ini yang kita harus terus lakukan di dalam kehidupan kita, walaupun dalam keadaan yang sangat terjepit, walaupun ini dalam pergumulan yang sangat berat. Ingatlah, harus selalu ada pengampunan dan belas kasihan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan diri kita hanya dipenuhi dengan emosi dan amarah, tetapi belajar untuk kita mau melepaskan pengampunan. Kalau ada orang yang nyakitin kita, ampuni. Kalau ada orang yang susah yang kita temuin, tunjukkan belas kasihan kita. Biarlah kasih Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua teman-teman, ampuni dan berbelas kasihan. Nah, apa yang kita bisa lihat itu di dalam Alkitab? Ya, di dalam ayat yang ke-11, ketika Daud sudah pergi mengejar, mereka itu nggak tahu sebenarnya mau kemana, mau ngejar kemana, nggak tahu karena tidak ada satu orang pun yang bisa memberi petunjuk. Tapi mereka tetap pergi karena Tuhan sudah memberikan perintah kepada mereka. Lalu ketika mereka dalam perjalanan, mereka ketemu dengan satu orang. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15 demikian. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Ziklag telah kami bakar habis. Ayat 15, Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Hal yang luar biasa teman-teman. Ketika Daud bertemu dengan orang ini,
Dia tidak langsung bunuh orang ini, tapi dia menunjukkan belas kasihannya. Kasih makan, kasih minum, udah lemes diobatin, ya. Dan sesudah dikasih makan, dikasih minum, baru dia tanya, kamu ini siapa? Dan orang itu jawab, pemuda ini pun jawab, aku ini budak dari orang Amalek. Orang ini mengaku bahwa dia terlibat dalam perampokan kota Ziklag. Dia mengaku bahwa dia salah satu orang yang ikut membakar kota Ziklag. Dan yang luar biasa itu Daud menunjukkan belas kasihannya kepada orang ini. Dan saudara tahu, ketika Daud menunjukkan belas kasihannya, Tuhan membuka jalan. Tuhan menjamah hati orang yang ditolong sama Daud. Dan dia menunjukkan, di sana loh, ke sana orang itu pergi. Ke sana orang-orang Amalek itu pergi. Aku akan tunjukkan tempatnya. Tapi ingat, jangan bunuh aku ya. Guys, saya mau ajak teman-teman semuanya, ayo. Walaupun kamu dalam keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan yang sangat-sangat terjepit, pergumulan kita sangat berat, tapi jangan sampai hilang bagian yang ini. Ada pengampunan di dalam hati kita ketika ada orang yang menyakiti kita. Dan ketika kita melihat ada orang yang susah, punya belas kasihan. Belas kasihan kepada orang yang susah. Ini masa-masa pandemi seperti ini teman-teman. Ada banyak orang yang susah. Punya belas kasihan sama mereka. Tunjukkan belas kasihan kita. Tolong mereka. Mungkin hal yang sangat kecil yang kita bisa bantu. Mungkin kita hanya bisa bantu berapa liter beras. Atau mungkin kita bisa bantu dalam hanya ngasih uang berapa hanya untuk dia ngasih makan. Tapi tetap teman-temanku, saya mau ajak, yuk punya belas kasihan ini. Mungkin bagimu itu sangat kecil, tapi bagi orang itu bisa menyangkut nyawanya sendiri. Punya belas kasihan. Ya, dan saya percaya kalau kita menunjukkan belas kasihan kita, Tuhan juga akan menunjukkan kasihnya kepada kita. Daud ditolong oleh Tuhan. Tadinya dia nggak tahu harus mengejar kemana. Tetapi ketika dia menunjukkan belas kasihannya kepada orang ini menunjukkan kemana dia harus pergi, kemana dia harus kejar orang-orang Amalek itu, kemana dia harus cari semua keluarganya, istri, anak-anak mereka. Akhirnya dia tahu jalannya. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan akan membalas kebaikan kita. Tapi saya percaya ketika kita menabur, kita akan menuai. Kalau kita memberi yang baik pada orang, Tuhan juga akan membalaskan yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu ampuni dan punyai belas kasihan kepada orang lain. Amin. Ada satu kesaksian dari kehidupan saya selama saya melayani sebagai hamba Tuhan, teman-teman. Ada sebagai salah satu staff full timer di gereja, sering sekali kita menerima tamu dan mereka ini banyak sekali cerita. Bagaimana susahnya hidup mereka dan kita tahu endingnya itu adalah UUD, ujung-ujungnya adalah minta duit. Ya, itu sudah berkali-kali saya alami dan salah satu dari orang ini yang ya betul-betul seperti itulah, ujung-ujungnya duit. Cerita yang susah-susah, terakhir bagi duit dong, gitu. Ya, satu kali ketika orang ini datang, pertama sekali orang ini datang, dalam hati saya waktu dia cerita, dalam hati saya enggak tahu bagaimana, tapi ada impresi dalam hati saya, orang ini bohong, orang ini penipu, orang ini cuma cari-cari uang nih. Dan benar, setelah dia sharing dan terakhir saya kasih, Pak, saya nggak punya uang, saya punya uang di dompet saya dan di kantong saya buka semua sampai isi kantong itu kosong gitu ya, tidak ada lagi ya, udah kosong gitu. Isi dompet saya kasih sama dia, saya bilang saya hanya punya ini. Oke, pulang. Ketika orang itu pulang, ternyata ada teman saya datang dan dia tanya, orang itu tadi pasti habis minta uang ya? Iya. Kamu kasih? Ya kasih. Wah, kamu ditipu, kamu dibohongi kamu itu. Saya bilang, saya tahu saya dibohongi. Loh, tapi kenapa kamu kasih? Iya, waktu dia cerita saya sudah tahu kalau dia bohong sama saya. Tapi kenapa kamu kasih? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan gerakan saya untuk ngasih semua uang saya. Dan benar, memang itu uang saya yang terakhir di dompet dan di kantong. Karena waktu itu memang kami sangat membutuhkan. Waktu itu saya baru-baru awal-awal saya menikah dan istri saya lagi hamil. Dan
kita nggak punya uang banyak, ya. Uang kita waktu itu hanya untuk makan 2 minggu secara normal, sisanya kita sudah abnormal lah, makan nggak makan, gitu ya. Itu uang saya yang terakhir, tapi dengan cara yang ajaib, hanya dalam beberapa hari kemudian, ya, Tuhan menggantikannya dengan berlipat-lipat kali ganda. Saya ngasih cuma 200.000, tapi Tuhan kembalikan 500.000. Saya kasih cuman, itu kejadian berkali-kali ya. Saya punya uang 20.000, dikembalikan sama Tuhan 200.000. Saya kasih 50.000, Tuhan kasih 500.000. Berkali-kali dengan orang yang sama. Saya tahu dia bohong sama saya, tapi saya tetap tolong dia. Saya percaya teman-teman, Tuhan punya cara buat teman-teman menolong kehidupanmu. Bayangkan, uang segitu, kalau saya langsung pakai makan, paling cuma untuk berapa hari. Beli bensin, paling cuma untuk berapa hari. Tapi sebaliknya Tuhan menggantinya berlipat-lipat dan untuk bisa menghidupi saya selama sampai akhir bulan, untuk saya kemudian bisa menerima berkat Tuhan yang selanjutnya. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Beri pengampunan, lepaskan belas kasihan. Tuhan akan menolong kita semuanya. Yang terakhir teman-teman. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian di Ziklag ini? Ya, yang terakhir. Yang ketiga adalah mengingat kebaikan orang lain dan Tuhan ketika kita sudah berhasil. Ya, Daud itu tidak lupa dengan semua perbuatan orang-orang yang sudah menolong dia. Ya, kalau teman-teman baca ya di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31, itu ayatnya cukup panjang sekali. Tetapi hal yang luar biasa. Ketika Daud sudah ketemu dengan orang yang tadi, dan orang itu tunjukin, tuh loh orang Amalek itu di sana. Mereka pergi ke sana dan mereka lihat, oh iya benar, itu di sana mereka itu. Kemudian Daud menyerang dan dia menang. Kita semua tahu cerita ini. Dan Daud mendapatkan jarahan yang sangat banyak. Karena jarahan ini diambil dari beberapa kota. Dan dia ambil semuanya itu. Dia dapatkan semuanya itu. Dan Daud tidak menikmati untuk dirinya sendiri. Dia bawa pulang. Lalu dia bilang sama semua orang yang mengikuti dia. Bagikan kepada semua orang. Tapi ada orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab. Nanti kalau teman-teman baca di ayat yang ke-22 ya. Ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Ayat 23, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Dan seterusnya, kalau teman-teman baca, Daud tidak hanya membagi semua jarahannya kepada orang-orang ketika mereka dalam perjalanan itu kan karena sudah capek. Dan ketika mereka mengejar orang Amalek itu sampai di tepi sungai Besor, ada orang-orang yang tertinggal. Aduh, udah gak kuat, udah gak sanggup. Kami di sini aja ya, kalian aja yang terus ya. Kami di sini aja beneran. Udah gak sanggup. Akhirnya tinggallah 200 orang. 400 orang pergi mengejar. Dan mereka menang. Setelah mereka menang, Daud mau membagikan kepada orang-orang yang tertinggal tadi. Yang 200 orang tadi. Tapi ada orang yang bilang, jangan, enak aja. Masa mereka gak bikin apa-apa kok. Tapi Daud bilang, gak begitu caranya. Kita dapat semua ini karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kita bisa mendapatkan semua ini, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kita gak boleh bikin seperti itu. Udah bagi aja semuanya, semua dapat, semua dibagi rata. Dan benar Daud membagikannya, bukan cuma itu. Daud juga membagi jarahannya kepada kota-kota di mana dia dulu pernah singgah bersembunyi dari kejaran Saul. Dia memberi kepada mereka. Ini hal yang indah, yang luar biasa teman-teman. Ketika Daud sudah berhasil, dia tidak bilang ini semua karena saya.
ini untuk saya. No, ketika dia berhasil, dia tetap berterima kasih kepada orang-orang yang sudah bersama-sama dengan dia walaupun mereka tidak mengikuti sampai selesai. Tapi dia tetap berterima kasih. Dia juga berterima kasih kepada kota-kota ya, di mana dia dulu pernah mengungsi dikejar-kejar oleh Saul. Dia tetap memberikan yang terbaik kepada mereka. Dia ingat semua kebaikan mereka. Dia ingat semua kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin semuanya itu terjadi. Karena itu jadilah orang yang tahu berterima kasih dan selalu bersyukur kepada Tuhan, teman-teman. Di tengah-tengah keadaan yang sukar sekalipun, tetaplah kita jadi pribadi yang tahu berterima kasih dan selalu bersyukur. Karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulannya teman-teman, pergumulan atau apapun tidak boleh menghalangi dan menghentikan kita untuk berbuat benar. Jangan sampai berhenti berbuat benar. Jangan sampai berhenti berbuat baik. Kamu punya pergumulan, kamu punya permasalahan, semua orang punya. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah lakukan yang baik dan benar, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Keep doing right things, even in suffering. May God bless you all. Tetap jadi teladan di dalam hal yang baik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan semua dalam kuat kuasa Tuhan, kehidupan kami dalam kuat kuasa Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kami alami Tuhan, mungkin hal-hal yang sangat-sangat berat menurut pandangan kami. Tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong kami dan akan menuntun kami. Kami mau belajar untuk kami boleh menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Mengingat semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi lemah, tapi kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami Tuhan. Melewati masa-masa yang sukar ketika kami terus berbuat baik kepada orang. Mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Karena kalau kami mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni. Kalau kami memberi yang baik, Tuhan juga akan memberi yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk kami ketika kami sudah melewati masa sukar kami dan kami boleh mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Kami mau tetap jadi pribadi yang tahu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong kami. Dan terlebih lagi kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus sertai kami, bimbing kami kemanapun kami pergi. Sampai kepada kesudahannya Tuhan mendapati kami pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Nama Tuhan kiranya dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you all. Tetap benar, tetap kuat. Jadilah terang. Haleluya. Ya, itu tadi online service kita hari ini. Aku yakin teman-teman semua pasti terberkati ya. Sekarang aku punya kabar gembira untuk teman-teman semua nih. Buat kalian yang ingin join kita di Aletheia Teens and Youth, kalian bisa join connect group kita dengan menghubungi nomor berikut ini. Aletheia Teens dikhususkan untuk teman-teman dari SMP hingga SMA, dan Aletheia Youth dikhususkan untuk teman-teman yang sudah kuliah. Untuk next online service, kita akan bertemu lagi pada tanggal 12 Juni 2021 melalui Singclouds Meetings. Untuk info lebih lanjut, pantengin terus sosial media kita. Sekian ibadah online kita hari ini. God bless you.